Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Robiah Nur Maulidah. Nomor induk mahasiswa 2401048, Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI Darul Falah. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah Ushul Fikih yang diampu oleh Bapak Dosen Dr. Komarudin MPD. Selamat menyaksikan. Terbayang betapa indahnya dunia jika semua orang saling tolong-menolong dalam kebaikan tanpa dipaksa, tanpa diminta, melainkan karena perintah agung yang saling mengikat jiwa. Dalam video ini kita akan bersama menyelami kalamullah yang menjadi dasar gotong royong dalam Islam, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dalam video ini saya akan meng-highlight satu kalimat saja, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam kalimat tersebut jelas secara lafdiyah Allah memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Jadi bukan hanya sekadar anjuran, namun perintah. Dalam ilmu ushul fikih terdapat kaidah yang menjelaskan tentang hukum asal dari perintah. Dalam kitab Mabadi Awaliyah yang telah kami kaji selama satu semester ini, di sana terdapat pernyataan al-aslu fil amri lil wujubi ila madzalla azalilu ala khilafihi, di mana asal perintah itu adalah kewajiban kecuali ada dalil yang menggesernya sehingga menjadi sunnah, mubah, bahkan makruh. Mengapa demikian? Nah, karena perintah itu identik dengan sebuah tuntutan. Lalu bagaimana dengan ayat 2 Quran Surat Al-Ma'idah tadi? Apakah setiap individu harus tolong menolong dalam kebaikan tanpa mengenal batas usia? Apakah semua individu mesti tolong menolong tanpa adanya batasan waktu? Nah, dalam fikih terdapat dua hukum wajib, yaitu yang pertama ada wajib ain, yang kedua ada wajib kifayah. Wajib ain adalah kewajiban atau sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Contohnya sholat, puasa Ramadan. Nah, dimana ketika ditinggalkan maka muslim tersebut berdosa. Beda lagi dengan wajib kifayah. Wajib kifayah ini adalah beban yang diberikan kepada umat muslim secara keseluruhan. Nah, jadi ketika sebagian muslim sudah melakukannya, tidak ada tanggungan kepada muslim tidak melakukannya, dalam artian tidak ada yang berdosa. Akan tetapi perlu diingat, ketika tidak ada satupun orang yang melakukan kebaikan tersebut padahal mereka dimampukan, maka seluruh orang yang mampu tersebut berdosa. Kita kaitkan dengan surat Al-Ma'idah tadi, maka hukum tolong menolong dalam kebaikan dan takwa ini adalah wajib, namun wajibnya wajib kifayah. Kenapa? Karena tujuan dari tolong menolong dalam kebaikan dan takwa ini untuk kemaslahatan atau kebaikan seluruh umat atau masyarakat tanpa memandang batas usia, gender, dan lain sebagainya. Jadi ketika sebagian telah berpartisipasi dalam kebaikan, contohnya penggalangan dana untuk bencana, pembangunan masjid, dan lain sebagainya, maka kewajiban kifayah itu sudah gugur. Tapi perlu diingat, kewajiban kifayah ini bisa menjadi fardu ain atau kewajiban ain untuk individu ketika misal hanya saya yang mampu melakukan kebaikan tersebut, maka wajib bagi saya untuk melakukan kebaikannya. Ketika tidak dilakukan, maka saya berdosa.
Begitu teman-teman. Kemudian hukum tolong menolong dalam kebaikan ini pula tidak hanya relevan di masa lalu saja, akan tetapi di masa sekarang juga penting untuk dikaji, karena penerapannya itu seringkali memerlukan ijtihad hukum. Contohnya dalam bidang medis terdapat istilah transplantasi organ. Transplantasi organ ini memerlukan ijtihad hukum karena menimbulkan banyak pertanyaan. Contohnya, apakah transplantasi organ ini akan 100% menyelamatkan nyawa seseorang? Apakah transplantasi organ ini bisa disesuaikan dengan syariat yang syariat Islam yang menghargai tubuh manusia sebagai ciptaan Allah? Apakah keridhaan dari pendonor atau keluarga pendonor itu bisa dipertimbangkan atau tidak? Nah, semua itu tidak ada dalam nas maupun sunnah. Maka dari itu diperlukan adanya ijtihad hukum. Jadi kesimpulannya, teman-teman, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa ini adalah hukumnya wajib, tapi wajibnya wajib kifayah. Ayat 2 surat Al-Maidah ini menuntut kita agar aktif, bukan hanya menunggu perintah, tetapi mencari celah untuk berkontribusi dalam kebaikan. Ayat tersebut menginginkan kita untuk berperan, karena dengan bahu-membahu dalam kebaikan bukan hanya menjadikan dunia lebih baik, tapi juga meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dicukupkan sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.